like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Di pagi hari ini semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, di pagi hari ini untuk materi bahasa Indonesia tentunya kita akan melanjutkan materi dari teks cerita fantasi. Untuk pertemuan kali ini yaitu kita lebih ke unsur atau aspek yang membangun cerita fantasi tersebut, yaitu aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Sebuah cerita fantasi tanpa adanya bahasa yang menarik atau bahasa yang energik, mudah dipahami dan mudah untuk dicerna, cerita fantasi atau dongeng atau kisah itu tidak akan bisa dinikmati oleh pembacanya. Berikut adalah aspek kebahasaan yang membangun sebuah cerita fantasi. Silakan disimak, diperhatikan. Berikut. Aspek kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama yaitu repetisi. Apakah repetisi itu? Repetisi merupakan pengulangan kata kunci yang terdapat pada teks untuk mencapai efek tertentu dalam penyampaian makna ulang, sehingga repetisi ini akan menimbulkan suatu gebrakan atau kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Selanjutnya kata ganti. Ini adalah aspek yang kedua, unsur kebahasaan kata ganti. Kata ganti yaitu kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibedakan. Kata ganti orang semisal kamu, dia, atau itu adalah kata ganti orang. Nah, sedangkan benda, iya, juga seperti itu. Itu adalah kata ganti. Berikutnya yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata lain dari kata hubung, ini adalah kata yang bertugas menghubungkan antar klausa, antar kata, antar kalimat, dan antar paragraf. Tugas kata konjungsi ini adalah merangkai, menggabungkan antara kalimat satu, kalimat dua, klausa ke satu, klausa kedua, sehingga jadilah suatu paragraf yang menarik atau wacana cerita yang menarik. Selanjutnya, keterangan adverbia. Keterangan adverbia adalah kata keterangan, dan kata keterangan ini sangatlah penting dalam cerita fantasi. Nah, keterangan misal keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, dan keterangan tujuan. Contoh keterangan waktu semisal pada hari Senin si kelinci pergi ke sekolah tanpa mengenakan sepatu. Nah,
waktu menunjukkan hari Senin. Sedangkan selanjutnya keterangan tempat. Si kelinci sampai di sekolahan dengan hati yang sedih. Nah, yang menunjukkan keterangan mana? Yaitu keterangan tempat. Nah, itu contoh keterangan adverbia. Dan bisa mencari contoh-contoh yang lain. Berikutnya, kata sandang. Kata sandang yaitu kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Nah, maksudnya membatasi bagaimana? Yaitu semisal contoh kata sandang untuk tokoh, semisal si kelinci, kata sandang si. Nah, ini untuk membatasi tokoh tersebut. Kemudian sang raja, nah itu adalah untuk membatasi. Sandang itu untuk lebih ke tokoh atau pemeran dalam sebuah cerita. Kaum, nah kaum harimau sudah berkumpul di lapangan hutan sebelah, seperti itu. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang selanjutnya itu kata kerja. Nah, ini masih ada kaitannya dengan unsur kebahasaan tadi. Setelah kata sandang, kita masuk ke kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan kehadiran objek. Kata kerja ini harus menghadirkan objek. Contoh, Eko membawa tongkat pramuka. Kata kerjanya adalah membawa dan di belakangnya diikuti tongkat. Nah, jadi kata kerja ini membutuhkan objek. Selanjutnya, Sahri minum es jeruk siang tadi. Nah, Sahri subjek, kemudian minum. Nah, ini minum itu adalah suatu kata kerja. Dan kata kerja diikuti oleh objek, yaitu es jeruk. Nah, es jeruk ini adalah objek dari atau untuk Sahri. Kata kerja yang berikutnya yaitu kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak memerlukan objek. Contoh, Aisyah kedinginan ketika mendaki. Nah, Aisyah kedinginan itu adalah suatu kata kerja intransitif, tetapi tidak memerlukan objek. Nah, kedinginan itu suatu kata kerja. Selanjutnya, keadaan Soleha semakin membaik. Nah, membaik adalah suatu kata kerja. Dan kata kerja itu tidak diikuti oleh objek. Nah, itu tadi adalah unsur kebahasaan. Kurang lebih ada 6, ya. 6 unsur kebahasaan. Selanjutnya, nah, dari unsur kebahasaan tadi, kemudian perhatikan dan kerjakan tugas berikut. Tugasnya tidak terlalu sulit, tetapi kalian hanya perlu mengingat atau mungkin pernah membaca suatu cerita atau dongeng atau alkisah. Nah, ini adalah suatu cerita legenda, bisa legenda Nusantara, cerita dari mulut ke mulut yang mungkin telah kalian dengar. Nah, di bawah ini nanti ada beberapa gambar animasi atau kartun. Nah, dari gambar ini kalian nanti tulis. Yang pertama, kalian menyebutkan judul cerita ini apa. Nah, gambar ini menunjukkan judul ceritanya apa. Nah, berikut adalah beberapa judul legenda atau cerita-cerita fantasi yang ada di Indonesia. Silahkan dikerjakan
dan nanti dikumpulkan untuk yang pondok di lembaran dan yang laju dikumpulkan waktu hari Sabtu. Bagaimana? Paham anak-anakku? Oke, setelah paham, cukup sampai di sini pertemuan saya hari ini. Semoga di pembelajaran kali ini diberi kelancaran, kalian mudah dalam menerima ilmu bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.